先过去，若没什么情况，前方若有势力聚集，我们再一起。好。另外，哎，这对狗男女。前方发现了规则，若有兴趣，自己留下。长公主放心，快先见此地。神术，起码无人引导的情况下找到自己，怎没有十足把握？拜见司徒大人。担心死我们了。简直猪！出手！你这秦晨便是凶手，葬在彩虹桥山。此事并无，别以为你有司徒真护着。自己小心一些。看样子你运气不错。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-576. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Kinchan perlahan-lahan namun pasti telah merasakan kalau tubuh fisiknya mengalami perubahan. Sedangkan para gadisnya yang tidak tahu apa-apa merasa begitu khawatir kepada Kinchan dan berusaha untuk memberikan bantuan kepadanya. Hanya saja semua ini ditahan oleh Yu Chorun karena dia tahu kalau Kinchan memiliki sebuah rencana dan tidak ingin diganggu. Benar saja, tidak lama kemudian Kinchan yang telah berhasil mengalahkan begitu banyak binatang darah mulai mengalami perubahan, yang mana tubuh fisiknya kini mulai mengalami peningkatan yang luar biasa. Padahal dia pun mampu mengalahkan para binatang darah dengan sekali serangan saja, yang mengakibatkan mereka ketakutan dan memilih untuk pergi. Di sini, Xiaorun dan juga Jia Yi mulai memperkenalkan diri mereka. Ternyata Kinchan mengetahui banyak hal tentang tanah suci Bloodline yang membuat mereka cukup terkejut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selama melakukan perjalanan itu, Jia Yi terus memperhatikan Kinchan, yang mana sepertinya dia begitu menyukainya. Hal itu bahkan diketahui oleh Yu Chorun, karena Jia Yi tidak berhenti menatap Kinchan. Padahal Kinchan mulai bertanya apakah Fu Xiankun baik-baik saja. Namun Yu Chorun agak sulit untuk dapat memberitahukan hal itu. Karena bagaimanapun ia tidak tahu akan kabarnya. Pasalnya pemimpin Fu Xiankun telah hilang selama lebih dari 200 tahun. Setelah pemimpin mereka menghilang, ada begitu banyak wakil pemimpin yang bekerjasama satu sama lain untuk dapat menjadi pemimpin selanjutnya. Kekacauan besar ini bahkan membuat tanah suci Bloodline menjadi begitu kacau. Andai saja kala itu hal ini tidak terjadi, maka bukan tidak mungkin bagi mereka melampaui istana Piao Miao. Menghilangnya Xiankun secara tiba-tiba tentu saja membuat Kinchan menjadi begitu penasaran. Tapi ia dikejutkan oleh sebuah pesan yang baru saja dirinya dapatkan. Jadi Kinchan mengajak mereka untuk pergi ke sana. Berdasarkan apa yang Chorun rasakan, di depan sana terdapat banyak kekuatan yang telah berkumpul. Kinchan mencegah mereka untuk pergi secara langsung karena jika terdapat orang-orang kuat yang berkumpul, maka kelompok mereka harus berhati-hati. Jadi karena itulah Yu Chorun akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika di sana tidak ada hal yang berbahaya, maka mereka akan memanggil kelompok Kinchan. Hanya saja karena Kinchan agak khawatir dengan mereka, jadi Kinchan meminta Qiansu dan juga Jiruyu untuk pergi terlebih dahulu. Pasalnya mereka merupakan bagian dari aula penegak hukum, jadi seharusnya mereka itu akan baik-baik saja. Qiansu paham, meskipun berat berpisah dengan Kinchan, namun ini harus mereka lakukan.前方若有势力聚集，我们再一起。好。Setelah mereka itu pergi, kini hanya tinggal Kinchan dan Chen Sisi saja. Dia langsung memberikan goda manja kepada Kinchan karena bagaimanapun sejak tadi Kinchan penasaran kepadanya. Ia bahkan menempelkan dadanya ke tubuh Kinchan sambil bertanya apakah dia itu benar-benar menyukainya. Ia harap Kinchan jujur karena tidak akan ada orang lain yang mendengarkan apa yang dia ucapkan. Kinchan meminta Chen Sisi untuk tidak bercanda dulu.
Sampai akhirnya dia pun melihat beberapa orang yang datang. Qingchen melancarkan rencananya untuk menggoda balik Chen Sisi supaya mereka itu dapat bersembunyi. Chen Sisi sempat malu dengan pelakuan yang diberikan oleh Qingchen. Hanya saja sebenarnya Qingchen melakukan semua itu agar orang-orang di sana tidak mencurigai mereka. Jadi di saat Qingchen dan Chen Sisi saling goda satu sama lain, penjaga yang melihat kehadiran mereka menganggap kalau mereka itu hanyalah pasangan miskin yang sedang bersenang-senang di tempat sepi. Selain itu, penjaga ini mengenali Chen Sisi yang berasal dari sekte hantu yang dihuni oleh begitu banyak wanita penggoda. Ia pun penasaran dari golongan manakah gadis itu berasal. Mendengar ucapannya membuat Chen Sisi malu, terlebih lagi dia itu diketawakan oleh begitu banyak orang. Penjaga ini berencana untuk menghabisi mereka supaya tidak mengganggu apa yang akan dilakukan oleh tuan putrinya. Padahal tuan putrinya tidak ingin melakukan keributan sebelum menemukan harta yang mereka cari. Jadi untuk apa juga mereka membuang waktu di sini? Namun penjaga itu tetap akan bertindak agar bisa menghabisi mereka, karena orang-orang ini pasti tidaklah begitu kuat. Berhubung penjaganya ingin melakukan hal itu, maka gadis ini tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan hal ini kepadanya. Tapi karena dia harus tetap berada di sisi tuan putrinya, maka penjaganya itu memilih untuk meninggalkan Qingchen dan Chen Sisi. 另外，这对狗男女。 前方发现了规则，若有兴趣，自己留下。长公主放心。 Sedangkan Qingchen sendiri cukup tertarik karena Murong Bingyun telah lahir dengan tubuh spiritual. Tubuhnya sangatlah didiam-diamkan oleh energi spiritual bumi dan langit. Qingchen merasa kalau tubuhnya itu pasti akan menjadi perebutan banyak pihak. Chen Sisi yang terus melihat Qingchen menatap gadis ini membuatnya kesal, karena dia pasti menyukai gadis tersebut. Qingchen agak bingung bagaimana cara dia harus menjelaskan hal itu. Qingchen lalu mengeluarkan Klodao dan Mokara agar bisa dirinya sembunyikan di sekitaran tempat ini. Andai saja dia menemukan sesuatu, maka dirinya akan memberikan pesan. Qingchen bersama Chen Sisi pun mulai masuk ke area dalam, di mana terdapat begitu banyak orang yang tengah memperhatikan pohon suci di sana. Qingchen yang baru saja sampai dibuat terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Pasalnya, ada aura spiritual yang melekat pada tempat ini. Selain itu, seharusnya tempat ini memiliki aturan yang begitu ketat. Namun, mengapa semua ini hilang? Karena Qingchen tahu betul ini adalah pohon aturan suci. Setidaknya, ada ribuan buah dari aturan yang dapat membantu orang-orang dalam memahami aturan 5 kaisar. Hanya saja, Qingchen seketika saja merasa ada yang aneh. Pasalnya, di tempat ini terdapat orang-orang yang kuat. Dan seharusnya tempat ini tidaklah mudah ditemukan. Kemungkinan ada sosok kuat yang memberikan bimbingan supaya bisa menemukan tempat ini. Ia penasaran siapakah itu karena sudah terdapat begitu banyak kekuatan besar yang berkumpul. Di tengah kebingungan Qingchen, episodenya pun harus bersambung dulu. Di mana Qingchen tengah bersama dengan Chen Sisi langsung saja menjadi pusat perhatian. Pasalnya Chen Sisi yang berasal dari sekte hantu ilusi kini sepertinya memiliki hubungan dengan Qingchen. Andai saja hal itu diketahui oleh murid-murid dari Feng Lei, maka tentu saja Qingchen akan dihabisi. Pasalnya dia itu berani mengganggu Chen Sisi. Sedangkan dari kejauhan, tetua dari sekte ini meminta Chen Sisi untuk bergabung bersama mereka dan tidak berada di sisi Qingchen. Secara keberatan, Chen Sisi pun pergi. Namun sebelum itu, Qingchen memintanya untuk tetap bersikap tenang dan seakan-akan mereka tidaklah memiliki hal yang disembunyikan. Pada akhirnya, Chen Sisi pun kembali ke kelompoknya. Sedangkan Qingchen sendiri berpamitan dengan Qian Su karena bagaimanapun dia juga harus bergabung bersama kelompoknya. Kedua rekan Qingchen langsung saja menyambut kedatangannya karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu dan merasa senang karena Qingchen baik-baik saja. Hanya saja di antara mereka tentu masih ada seseorang yang tidak menyukai kembali Qingchen. Ia mulai menyalahkan Qingchen mengenai apa yang telah terjadi. Selain itu, dia sepertinya memiliki hubungan dengan gadis dari sekte hantu penggoda. Qingchen menggunakan kemampuannya untuk dapat melihat seberapa jauh perkembangan yang dialami oleh tetua ini. Sepertinya dia sudah mengalami beberapa peningkatan. Qingchen penasaran apa yang akan dilakukan oleh tetua situ. Jadi Qingchen mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi.
Ia pun merasa lega karena aura yang tetua situ keluarkan masihlah murni. Jadi dia bersama teman-temannya tidaklah dirasuki oleh keturunan rasi iblis. Sedangkan Qingchen sendiri meminta tetua ini untuk tidak ikut campur, karena ia dekat dengan siapapun bukan urusannya. Dibandingkan dengan para gadis dari sekte hantu penggoda, Ling Jun dan Ling Yi dari keluarga Lin merupakan iblis sejati. Bahkan para murid yang keluarga Lin miliki begitu bodoh, maka jauh lebih buruk daripada hewan hina. Mereka bahkan jauh lebih buruk daripada hewan hina. Perkataannya tentu saja membuat tetua ini kesal dan langsung menyerang Qingchen. Akan tetapi serangannya bisa dan mudah ditahan oleh tetua situ. Sebenarnya serangan tetua ini cukup kuat sampai-sampai menciptakan ledakan energi. Bagi tetua ini, Ling Jun dan Ling Yi berada di sekitaran istana, dan kemungkinan besar Qingchen adalah pelaku yang menghabisi mereka. Situ mencoba menenangkan Ning Yuan untuk berhenti karena bagaimanapun ia tidaklah memiliki bukti kuat untuk bisa menuduh Qingchen. Walaupun begitu, Ning Yuan masih tetap yakin. Pasalnya berbagai kecurigaan tertuju kepada Qingchen. Jadi jika bukan dia, lantas siapa lagi yang menjadi pelakunya? Ning Yuan berjanji akan membuktikan kalau dugaannya itu adalah benar. Dan selama ini Qingchen hanya berpura-pura saja. Karena dia sudah begitu berani melawan, maka tetua situ tidak akan tinggal diam saja dan berencana untuk memberikan hukuman kepadanya. Seketika saja ledakan kekuatan pun diciptakan oleh tetua situ. Untung saja semua ini dihentikan oleh seorang tetua dari Papillon Sidan. Baginya apa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Seakan-akan mereka itu hanya mempermalukan diri saja, yang membuat orang-orang di sana merasa tidak nyaman. Bisa saja mereka itu kehilangan hak untuk bersaing mendapatkan buah aturan. Untuk saat ini Huan Yuan akan mengampuni Qingchen. Namun tetua situ tidak akan dapat melindungi Qingchen selama mungkin. Karena bagaimanapun dia hanya ingin menghabisi Qingchen saja apapun yang terjadi. Tetua situ meminta Qingchen untuk selalu berhati-hati. Sedangkan kedua rekannya merasa begitu khawatir akan hal itu. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh gadis ini karena dia yakin Qingchen pasti bersusah payah agar bisa kemari. Hanya saja Qingchen tidak yang terlalu mempedulikannya karena bagaimanapun Qingchen ingin tahu bagaimana cara mereka bisa sampai kemari. Rekan-rekannya mulai menjelaskan kalau setelah memasuki benua ini, awalnya mereka terlibat pertarungan dan mendapatkan begitu banyak buah langka dan berharga. Perlahan-lahan pasti kekuatan mereka juga telah mengalami peningkatan. Hingga setahun yang lalu mereka mendapatkan kabar kalau di istana tingkat pertama berada tak jauh dari tempat ini. Maka karena itulah mereka pun memutuskan untuk pergi masuk ke dalam sana. Mereka berdua tidak menduga kalau tempat ini memiliki begitu banyak jebakan. Untung saja di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Lu Haoran. Mereka pun melakukan perjalanan bersama hingga pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan tetua situ. Sayang sekali buah aturan dari pohon ini belumlah matang. Semua orang yang berkumpul di sini semakin lama semakin bertambah. Mendengar nama Lu Haoran membuat Qingchen merasa tertarik. Dan sosok itu sempat menyapa Qingchen dengan hangat. Untuk saat ini Qingchen penasaran di manakah kucing gemoy berada. Sepertinya kucing gemoy tahu tentang rahasia besar pada tempat ini. Karena itulah dia harus menemukannya. Di sini semua orang teruslah menunggu kematangan dari buah aturan. Bahkan seiring berjalan waktu, orang-orang datang semakin banyak. Di sini mereka pun dikejutkan oleh kedatangan seorang tetua yang benar-benar sangatlah kesal. Ia pun meminta untuk bertemu dengan anggota All Empire dan juga keluarga Long, supaya bisa bertemu dengannya. Sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, kedua tetua dari berbagai sekte mulai saling curiga satu sama lain. Karena bagaimanapun, para murid dan juga tetua yang mereka miliki telah dihabisi. Padahal mereka itu berada di kelompok yang sama, namun kenapa hal itu terjadi? Alhasil muncullah kecurigaan di antara mereka kalau salah satu di antara mereka sepertinya ada yang lengah. Ada yang telah melakukan pengkhianatan.
Jadi karena itulah tetua ini mulai melancarkan serangan kepada mereka yang mengakibatkan keributan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.